Halo, selamat siang sahabat-sahabat Putra Almol dimanapun berada. Pada kesempatan hari ini saya mau mereview kondisi dari ikan sungai ya, yang saya piara di akuarium ya, sahabat-sahabat. Kalau kita lihat kondisinya pada sehat ya, dan ada yang sudah mulai berkelompok ya. Itu kita bisa lihat yang model pantau panjang ya, berkelompok. Tuh saya lihat ya, kalau kita bisa lihat mereka sudah berkelompok. Satu kelompok itu ada 7 ekor satu kelompok ya, sahabat ya. Dan mereka sepertinya sudah nyaman ini tinggal di akuarium. Oke sahabat-sahabat, bagaimana kabarnya pada siang hari ini atau pada saat membuka video ini ya, atau melihat channel saya ini? Saya berharap semua sahabat-sahabatku dalam kondisi sehat tanpa kurangan satu apapun ya, dan selamat menjalani aktivitas hari ini. Jadi di hadapan kita ini ada ikan sungai ya, sahabat. Ikan sungai yang merupakan hasil pancingan ya, dan sudah beberapa bulan di dalam akuarium ya, dan kondisinya masih sehat ya, sehat. Dan kalau kita bisa lihat kondisinya masih segar ya, sahabat-sahabat semua. Jadi kehadiran dari ikan sungai ini bagi saya sangat menghibur ya, menghibur, karena tidak kalah juga dengan ikan hias yang dijual ya, sahabat ya, tidak kalah ya. Ini adalah ikan nilem ya, dia paling gede di sini, paling besar, dan kondisi badannya juga paling gendut ya. Kemudian di belakang itu ada 7 ekor yang kecil-kecil, itu kelompok ikan pantau. Ada juga di sini 1 ekor, kalau tidak salah ini ada ikan hampala ya, kecil. Oke, ini ada ikan kepar ya, ikan keparnya, oh kelahi dia, berkelahi dia dengan ikan apa, ikan nilemnya ya. Ternyata ikan keparnya galak ya, tapi yang diajar cuma ikan nilemnya aja. Ternyata ketika kena lepas ya sirip apanya, sisiknya ya, sahabat. Baru tahu bahwa ternyata ikan kepar ini sungguh galak ya. Sepertinya kalau dia seperti ini terus ya, kita harus ini nih ya, harus kita asingkan ya, karena dia melukai atau membuat ikan-ikan lain itu cedera ya, sahabat. Jadi ini sekaligus kita kasih makan ya, sahabat. Dia pakai pelet. Jadi kalau kita lihat dia sangat senang sekali pelet ya, sahabat ya, makan pelet. Oke sahabat-sahabat semua, seperti biasa ya, kita harus saling memberikan motivasi, semangat satu dengan yang lainnya ya, sahabatku semua. Kondisi sekarang itu agak sedikit penuh tantangan ya, untuk bagi para konten kreator pemula ya, sahabat ya. Dan itu harus kita sikapi dengan bijaksana ya, kita sikapi dengan banyak strategi cara untuk kita bisa menghadapi kondisi YouTube hari-hari ini ya, sahabat. Jadi kalau menurut pengalaman ya, atau menurut apa yang saya jalani, bahwa kita untuk menghadapi kondisi sekarang yang mungkin rada sepi, kita harus sering-sering ini ya, harus sering-sering berkunjung dengan kepada sesama konten kreator ya, pemula seperti kita. Itu memang harus rajin berkunjung, dan memang harus memberikan waktu untuk berkunjung ya, untuk memberikan komentar, menonton, itu wajib ya, sahabat. Itu yang pertama yang saya lakukan. Kemudian yang kedua, kita harus rajin-rajin mengikuti live ya, live teman-teman kita, untuk berbagi informasi tentang perkembangan
channel kita masing-masing sahabat ya, dengan tujuan apabila kita mengetahui kita punya satu trik, punya cara untuk mensiasati, untuk menghadapi kondisi channel kita hari-hari ini sahabat. Jadi dengan kita mengikuti live tadi, kita pasti akan bertemu dengan teman-teman yang kondisi channelnya mungkin lebih baik daripada kita atau lebih rame ya sahabat-sahabat. Dan itu merupakan suatu petunjuk buat kita bagaimana teman-teman kita tadi bisa memiliki channel yang tetap stabil atau tetap rame ya. Tapi sekali lagi saya belum menemukan rumus pastinya, tapi yang pasti ya kita sebagai YouTuber atau konten kreator ini pandai-pandai untuk terus berkreasi, menciptakan karya-karya dengan tujuan untuk tetap menjalankan atau tetap menghasilkan karya pada video-video kita sahabat. Kemudian yang ketiga, kita juga harus rajin bertanya ya. Setelah bertanya, kita coba belajar untuk mengikuti apa yang menjadi petunjuk-petunjuk teman-teman kita ya. Petunjuk dari teman-teman kita ya, sahabat-sahabatku semua ya. Jadi ikuti saja arahan-arahan dan sekaligus kita bereksperimen, sudah tuh mengadakan penelitian, analisa ya. Dengan demikian kita akan tahu ya bagaimana perubahan atau bagaimana perkembangan setelah kita mengikuti apa yang menjadi arahan sahabat-sahabat kita ya. Jadi memang di sini kita butuh yang namanya kerendahan hati ya sahabat-sahabat ya. Jangan sampai kita sudah mengalami yang namanya kondisi yang sulit ya, kita masih tidak mau ya, atau tidak membuka diri, atau tidak mau bekerja sama, atau tidak mau meminta arahan, masukan dari sahabat-sahabat kita, para konten kreator yang mungkin kondisi channelnya itu jauh lebih baik daripada kita ya. Itu cara ya yang bisa saya lakukan. Jadi ada 3 cara. Yang pertama, kita tetap harus rajin ya berkunjung kepada sesama teman. Kemudian yang kedua, kita harus rajin juga mengikuti live-live dari sahabat-sahabat kita yang sedang melakukan live-nya. Kemudian yang ketiga, kita harus rajin-rajin juga bertanya ya dengan teman-teman kita, kiat atau trik-trik apa ya yang mereka lakukan sehingga channel mereka itu kondisinya mungkin lebih baik daripada channel kita ya. Itu perlu kita pertanyakan. Dan yang keempat, setelah kita mendapatkan trik-triknya, kita harus mencoba. Karena apa? Tanpa mencoba, tanpa melakukan ya kita nggak pernah tahu ya, tidak pernah tahu bagaimana perkembangan dari channel-channel kita ke depannya. Jadi demikian sahabat-sahabat Putra Almond semua dimanapun berada ya, tetap semangat ya berkarya apapun kondisi kita hari-hari ini ya. Percayalah, ketika kita mau melakukan, ketika kita mau membuat suatu perubahan ya, pasti akan terjadi perubahan yang luar biasa, yang lebih baik ya sahabat. Tetap semangat semua sahabat-sahabat Putra Almond dimanapun berada. Siang hari ini sambil berbagi, saya juga berbagi pengalaman bagaimana saya memelihara ikan sungai di dalam akuarium ya. Dan sahabat-sahabat lihat kondisinya sehat ya, segar, dan kelihatan walaupun warnanya itu sama hampir, tetapi tetap memberikan hiburan atau memberikan ketenangan apabila kita melihatnya. Selanjutnya kita bisa lihat ya sahabat-sahabat bahwa memelihara ikan sungai ini tidak terlalu sulit ya. Kalau kita lihat airnya tetap jernih, kemudian kotoran-kotorannya sedikit ya, karena memang ikan sungai ini untuk segi kotorannya memang dia tidak seperti ikan koki ya yang begitu banyak ya. Sedangkan seperti ini saya lihat sepertinya kotoran itu keras sehingga tidak mencemari atau tidak mengotori air. Demikian sahabat-sahabat Putra Almond dimanapun berada, tetap semangat ya, tetap optimis. Kita pasti akan bisa ya, dan apapun kondisi kita hari-hari ini tetap semangat ya, berjuang untuk selesaikan apa yang menjadi cita-cita kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses buat kita semua. Terima kasih.